Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman keempat paling atas ya kan? Hukum adi. Hukum adi artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang. Banyak banget barangnya. Dengan lantaran berulang-ulang, juga dengan bersalahan, dan juga dengan tiada memberi bekas salah suatu itu pada yang lainnya. Arti hukum adi. Nah, kita masuk pulang pagi ini masalah hukum adi, hukum adat. Semalam hukum ada 3. Ada hukum akli, hukum yang jatuh pada akal. Yang kedua ada hukum syar'i. Hukum syar'i itu jatuh kepada syariat, jatuh kepada undang-undang agama. Yang malas pagi hari ini yang nomor 3, hukum adi ialah hukum yang jatuh kepada adat. Adat itu artinya apa, guru? Nah, kita lihat. Arti hukum adi yaitu menetapkan suatu barang. Menetapkan suatu barang. Nah, jadi suatu barang itu pian bisa mencatat namanya musabbab. Musabbab. Musabbab bagi suatu barang. Nah, suatu barang yang kedua itu bisa pian arti sabab. Sama itu dulu. Jadi ada musabbab, ada sabab. Atau menafikan suatu barang. Tadi kan menetapkan, ini menafikan pula. Menafikan itu artinya meniadakan suatu barang, berarti itu musabab pada suatu barang. Suatu barang itu berarti sabab. Nah, di situ ada kalimat menetapkan, di situ ada kalimat menafikan, di situ ada kalimat barang dengan barang. Nah, barang dengan barang. Jadi sama ini, si sabab itu ada 2. Bisa sabab itu wujud, ada. Bisa sabab itu adam, tiada. Jadi si sabab itu bisa ada, bisa tiada. 2 dulu. Kemudian si musabab, sesuatu barang yang pertama. Nah, musabab itu pun kayak sabab, itu pecah 2. Ada itu wujudan, ada. Panah yang kedua adaman atau kadada. Nah, jadi si sabab ada 2, musabab ada 2. Isinya sama, ima-ima ada, ima-ima kadada. Apabila si 2 ini kita kawinkan kepada nang 2, berarti 2 dikali 2, 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. Berarti kayak apa, guru, cara mengawinkan? Nah, sama ini. Ada dengan ada. Ada dengan tiada. Tiada dengan ada. Tiada dengan tiada. Punya sama itu dulu. Sama itu dulu, kena ulun ulahkan contoh lah. Ulun maulah inkisam bahaginya. Ulun ulang.
Jadi arti hukum adat itu, jadi hukum adi itu menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Nah, ingatakan suatu barang yang pertama namanya musabab. Adapun suatu barang yang kedua ngarannya sabab. Itu dulu lah, itu apa guru sabab musabab kadang alih kada contoh, ya kan? Anu dari tahangkup lawang lalu timbul bincol. Bincol itu ngarannya sabab. Tahangkup lawang tepaling tepaling musabab itu buah-buah dari sabab. Bincol ngarannya musabab, sedangkan tahangkup lawang sabab. Nah, jadi tahangkup lawang itu sabab bincol. Bincol itu namanya musabab. Nah, itu dulu. Jadi ada sabab, ada musabab. Nah, jadi si musabab pecah dua, wujudan au adaman. Si musabab pun ada sabab, ada musabab. Musabab pun pecah dua. Sabab itu pecah dua, wujudan wa adaman, ada dengan tiada, menetapkan atau menafikan. Kemudian sabab pun pecah dua. Apa pecah dua? Artinya wujudan wa adaman, ada atau tiada. Berarti kalau kita kawinkan nang dua gitu, nah yang sabab dengan musabab nang seikung dua berarti 2 kali 2 4. Coba lihat di bawah ya, nah. Ini terbagi 4 biar pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti hukum adi kaina ada 4. Di mana oleh 4? Karena 2 dikali 2 sama itu dulu. Karena masing-masing ada contohnya. Cuma sekadar diutak pian, sesuatu barang pertama itu musabab. Nggih, sesuatu barang yang kedua sabab. Musabab ini pecahnya 2, ada dengan tiada. Kemudian si sabab ini pecahnya 2, ada dengan tiada. Berarti 2 dikali 2 4. Apa nang 4 itu guru? 1 ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Karena masing-masing contohnya ada. Ini mulai sakit kepala ini. Kita cuma bagus anak kita berpikir ta'amul, tafahum itu termasuk menguatkan jantung. Ibaratnya bebinian betianan duduk hari ini mengaji, mendengar, insya Allah anaknya pintar nih barat. Daripada maitihi teka-teki silang TTS gitu, daripada pecatur jangan berpikir nang ini ta'amal tudrik, berpikirlah engkau niscaya engkau paham. Nang alih itu kadang-kadang berpikir tasarahai apa kepahamannya aja. Jangan itu berpikir kita harakatul akli, menggunakan gerak akal. Orang yang ketujuh berpikir insya Allah Tuhannya kada mau mengalilu, kada mau latah. Jadi amalan supaya kada latah 3 buting. 1 ketujuh baca Quran, karena orang baca Quran tuh mesti berpikir baris. Idgham gunnah tajwid. Yang kedua orang yang ketujuh membaca salawat, ya kan? Yang ketiga orang yang ketujuh hadir di majelis ilmu, karena akal itu nak kaya lading itu diasah, ilmu itu nak kaya paasahan. Jadi kita gunakan akal, kita berpikir. Nah, jadi subuh ini berpikir benar. Ngapa gerak hukum adi 4. Ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan
tiada. Karena contohnya 1, 2, 3, 4 masing-masing ada. Cuma hukum adi dintu dulu. Nah, sambungannya. Kemudian dengan lantaran berulang-ulang. Lantaran berulang-ulang biwasitati takarruril kiram iktiran, dengan perantaran berulang-ulang. Dinta nggih mun tagatung api panasnya tabang sudah tagatung api luyo ya kan, tagatung api itu luyo. Jadi punya berenakan halus tuh hati-hati tuh menyurung banyu panas tuh. Kalau kau nyebitin kaung kakanakan tuh biar gitu aja hilang sudahnya. Ya namanya tuh hari raya malam raya lapaunya membelik banyu teh panas haru ke awakinya ke tangan inya. Nah jadi jaga banget tuh. Jadi mun karena api terbakar, iya kan? Nah dinta takana lading luka, ya kan? Bawa makan kanyang supaya paham ya. Itu teh bawa minum api haus bujur, bawa kawin, nah kawin pulang subuhnya minta memanasi kaum nih. Jadi hukum adi itu ada hukum berulang-ulang. Hukum berulang-ulang itu artinya hukum tabiat. Nah inilah disebut namanya hukum alam. Kalau kita belajar bahari waktu di sanawiyah, di madrasah, di SD, di SMP, ada namanya hukum kausal. Hukum kausal itu hukum sabab musabab. Hukum sabab musabab itu hukum alam. Kalau bahasa kitab itu sunnatullah, sunnahnya Allah. Hukum alam. Hukum hukum kausal, hukum apa lagi? Apa aja? Aksi, reaksi. Nah, beneran. Hukum aksi, reaksi. Ketika ada aksi, maka timbul reaksi. Ketika ada sabab, lalu timbul musabab. Nah, paham pian? Cuma ulun kada paham masih. Aksi reaksi itu nah itu bagus itu tak. Nah jadi sama itu tak hukum alam, hukum sabab musabab, hukum aksi reaksi, ya kan? Hukum kausal, mun takana lade luka, takana api luyo, bawa makan kanyang, bawa minum ampi haus, bawa kawin. Nah, enak. Umpama contoh. Jadi oleh karena inilah hukum adat, hukum adi ngarannya. Kita kada kawan melanggar sunnatullah kada kawan. Kita kada kawan melanggar hukum alam kada kawan. Nggih, karena inya sudah pertambatan itu sama itu. Munya menggawi ini nang timbul. Jadi oleh karena itu kita jangan ayo, jangan main di situ tuh. Itu belakang pabrik tuh berkukus. Gitu. Kalau kau bejajak sangkaan kada apa-apa, kada tahu panas. Nah, gitu. Jadi jauh dari lading, jauh dari api. Karena api membakar, lading melukai. Ya anak bebinian main ladingnya aja mamanya ayo jangan main lading kena tak coret muha bemurah jujuran apa bekunat di sini. Orang tua tuh mengambil lading ke anak bebinian karena bemurah jujuran di sini. Jadi karena lading itu melukai, api itu membakar. Nah ini ngarannya hukum sabab musabab. Hukum aksi reaksi bujur. Nah sambungannya bola.
Juga apa tadi? Juga dengan bersalahan. Nah, ada kalau bersalahan juga dengan bersalahan. Nah, cuma karena inya bisa bersalahan. Contoh, tadi kan api bisa membakar, anar muhriqatun, api membakar. Pertanyaan satu, api bisalah kada membakar? Api bisalah kada membakar? Bisa. Api itu membakar syaratnya dua. Munyak kada dengan dua ini api kada membakar. Apa? Nomor satu, mumasah, inya bersentuhan. Berarti munyak kada bersentuhan kada membakar. Oleh karena itu mun ada api beparak berjauh kecuali pemadam. Bomba lah adanya buat open event itu pemadam. Jadi pemadam nih harap orang bukahan berlari, pemadam beparak punya berlari sama adanya itu apabila aja. Nah, jadi memang sama itu lari-lari, jangan mendekat, jangan tersentuh, karena tersentuh api itu membakar. Berarti selama kada menyentuh, selama itu api itu kada membakar. Satu. Yang kedua, syarat yang kedua, sesuatu yang disentuh api itu ada mulbalal, jangan basah. Karena munya basah, api pun kada membakar. Oleh karena itu kayu itu munya basah, 2 jam kada masak-masak. Anunya dulu mengaringi basah dulu, sudah hilang basah timbul kering hanya dimakannya. Nah itu. Nah dinto juga si api. Nah cocok api itu musuhnya air. Cocok orang kebakaran itu pemadam itu nang disamprutakan demo bang bentuk pasti banyak. Terkadang yang lucu itu bukan rumah orang yang kebakaran, rumah orang yang belum kebakaran pun tatayamnya disamprot juga supaya atapnya basah, sirapnya basah, sinknya tuh basah, dinding rumah tuh basah. Jadi mun ada kalelatunya tuh hinggap ke rumah tuh pajak. Mengapa jadi pajak? Karena rumah orang itu basah. Jadi syarat api membakar itu 2. Satu, mumasah, menyentuh. Yang kedua ada mulbalali. Yang kedua ketiadaan basah. Karena biar tersentuh munyak basah aman. Ini masih hukum adat. Adat dengan tiada tuh ada. Nah, yang kedua boleh jadi basah kada, bahkan tersentuh, cuma ada terbakar. Namanya harikul adat. Harikul adat itu artinya menyalahi adat. Harikul adat itu disebut munyakan nabi, ngarannya mukjizat. Siap nabi siapa yo disentuh api kada terbakar? Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilimpar oleh Raja Namrud ke dalam api Namrud, ya kan? Jadi kada gegempangan. Allah Ta'ala betulun ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Cuma dingin-dinginnya nang menyelamatkan Ibrahim. Jangan juga dingin Allah kada selamat. Ternyata api itu dingin. Ketika dibakar Nabi Ibrahim, hilang si apinya, ya habis kayu bakarnya.
ternyata Nabi Ibrahim keluar pada api. Biasanya orang keluar kulkas aja, ini keluar pada api. Inilah yang diartii dengan bersalahan. Berarti hukum adat itu bisa harikul adat, bisa menyalahi adat. Mudahan hidup ini jangan putus asa. Ya kalau diponis oleh dokter, biar nih kayaknya imbas seminggu tuh berapa hari aja lagi ya. Gitu tuh umpama di depan dokter sama itu. Kita orang kampung aja gitu kan. Hilang ke orang gerin, biar penyakit apa aja anunya. Oh mirip arwah si anunya. Jangan sama itu, drop orang hilang semangat hidup, semangat sehat macam-macam. Kadang boleh sama itu tak. Jadi alhasil nggih kadada nang mustahil bagi Allah. Ya kan? Ada kekuatan doa, ada kekuatan semangat hati kita dari dalam. Gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu sesuatu adat itu bisa menyalahi adat. Entah itu namanya mukjizat, entah itu namanya karamat, entah itu namanya maunah, entah itu namanya istidrak, entah itu namanya ihanah, entah itu namanya irhas. Seorang nabi tenang, belum diutus jadi nabi sudah ada yang aneh. Kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang ke Syam, ya kan? Dengan Maisarah. Nggih, Maisarah itu dikatakan laki-laki lah. Kalau di kampung Maisarah bebinian. Maisarah imai ya. Maisarah bebinian di kampung. Dia sekelambul idah biasanya dahlan. Bersingot. Bakalambul tuh dia sekelambul irus biasanya Rustam. Janggut soalnya. Nah, itu lelaki itu kan. Nah, jadi itulah hukum adat lah, hukum adat, hukum sabab musabab. Nah, jadi ada namanya harikul adat, di antaranya irhas. Irhas itu sesuatu kejadian yang di luar masuk akal, ya kan, terjadi pada seorang nabi cuma belum dilantik jadi nabi. Nah, apa contohnya? Awan selalu menggiringi Nabi kita Muhammad. Jadi kemana Nabi Muhammad, awan jadi payung. Karena di dalam kitab itu munya berdagang ke Syam itu pasti musim panas. Munya berdagang ke Yaman itu musim dingin. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saib. Syita musim dingin berdagangnya ke Yaman. Saib musim panas berdagangnya ke Syam. Munya musim hujan dinaungi aman awan wajar. Ini musim hujan muruk. Ini musim panas kada hujan awan jadi payung. Ini irhas namanya. Irhas ini termasuk harikul adat. Satu. Setelah jadi nabi itu namanya mukjizat. Nah, ada lagi sebutin contoh nabi siapa dapatnya lading ada lukat. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim beasah de ladingna nyambelih anak imbah digental kada paget kada paget kada gampangan mengaji ilmu taguh saja. Kada Nabi Ismail kada mengaji ilmu taguh. Irhas mukjizat punya sudah jadi nabi. Nah, berarti ada contoh api kada membakar bagi Nabi Ibrahim, lading kada melukai bagi Nabi
Ma'il berarti contoh hukum sabab musabab, hukum alam, hukum kausal, hukum aksi reaksi ternyata bisa keluar daripada nalar. Itu namanya mukjizat dengan jelas. Wali. Orang yang jadi wali ada kejanggalan, sesuatu yang aneh, kada dimasuk akal, namanya karamat. Belum dilantik jadi wali ada kejanggalan, namanya maunah. Iya kana wudu wa iya kana nasta'in. Gitu kan. Orang bahari itu gitu. Calok kantong kan duit ada. Padahal masalahnya ada duit. Kenapa orang menagih banget ke hutang masjid? Rupanya si Dini panitia masjid. Rupanya bebamai na ampun tuku bangunan samin segala napa kali diganti. Gitu kan. Pak munajat sih ya Allah, tolongi ulun ya Allah. Calok kantong tasbih ada. Calok pulang di sebelah. Minyak angin. Tapak keduanya dicalok ada duit. Nah berarti wali tak. Kalau kita kada kawan lain tetap aja ada duitnya. Nah, gitu. Cuma nang kita sahid ada sesuatu nang harikul adat kada terjadi seorang nabi, cuma seorang wali ngarannya karamat atau maunah. Nah dintuk juga orang itu nabi kada, wali kada, bahkan agamanya pun kada Islam, ya kan? Kawat terabang di puncak Gumbili. Wah ini sakti ini nih, bebuhan nang pedalaman, bebuhan apa itu tuh panglima apa adanya. Nah ini orang kada beriman, ini orang kafir, ternyata inya sakti juga, ditimpas manjul, taguh, bahkan dengan gampangan. Apakah kajiannya beruntal dan apakah? Nah itu ada gitu tak, baju jagawan gitu tak. Nah jadi mun ada orang ditimpas, ditimbak, ditungkih, kada manjul, sekalinya makan durian mati. Ada kejadian tacut taingannya kan. Apakah ilmunya ditimbak kada bapaknya manjul pelulur kan, ditimpas manjul juga, ditungkih sama, makan durian 3 biji mati, pecah pembuluh darah. Nah pada durian warai. Nah jadi hidupnya mudahan jangan sombong. Tuhan hendak mematikan satu mata, jangan berparagah jago, jangan durian warai. Ading kada pistol kada. Nah jadi itu dua juga ngarannya. Apa ngarannya? Istidraj. Karamat kada, mukjizat kada. Cuma aneh juga. Orang seberataan luka, nya kada luka, ngarannya istidraj namanya. Nah seandainya kada sesuai dengan kehendak-nya, cuma aneh juga, ngarannya ihanah ngarannya. Kayak Musailamah al-Kadzdzab. Asalnya Musailamah ar-Rahman, cuma mengaku jadi nabi palsu, maka dikiau Musailamah al-Kadzdzab, hilang ar-Rahmannya tuh hilang. Asalnya Musailamah ar-Rahman kayak Abu Jahal juga, asalnya Abul Hakam, abah nang pintar, abah nang bijaksana. Setelah menghinakan Nabi Muhammad, maka Abul Hakam berubah menjadi Abu Jahal. Asalnya Musailamah ar-Rahman, ketika mengaku jadi nabi maka disebut Musailamah al-Kadzdzab. Kadzdzab itu pendus. Tahun orang ika mengaku nabi nih kayak Muhammad, mana mukjizat ika mana? Oh ada mukjizat kok. Ini sumur nih nah, mun kuludahi banyunya benaik banyunya.
Nah ikam kawa minum kawa betemuas jadi jer urang ayo pangludah nih sakalinya imbah tuh manudah besurut sampai karing. Itu kan besurut karing itu kan aneh juga kan, aneh juga. Seandainya beda benaik dua banyunya istidrak ngarannya. Cuma ketika besurut itu ihana. Allah hendak mahina akan. Cuma aneh juga itu. Nah jadi sekali lagi ada namanya mukjizat, ada namanya irhas, ada namanya karamat, ada namanya maunah, ada namanya istidrak, ada namanya ihana. Seberataan itu menyalahi hukum adat. Kita percaya adanya karamat, kita ahli sunnah wal-nya ada orang pada percaya karamat. Kita wayah ini zaman HP lah, zaman medsos, zaman dunia maya, bukan dunia Ahmad Dhani lah ya. Dunia maya, alam sebelah gitu nah. Medsos itu kan dunia maya adanya. Jadi maunya kita nih bepandir masalah karamatnya nih. Ada namang goreng karena ada orang kada percaya lawan karamat. Kita percaya adanya karamat karena karamat itu iktibas daripada mukjizat. Mukjizat itu iktibas daripada kudrat. Jadi jer abah guru sekumpul dari orang yang kada percaya dengan wali, kada percaya lawan karamat, berarti sama kada percaya lawan mukjizat. Sama kada percaya lawan kudrat. Kita percaya ada ngarannya menyalahi bersalahan hukum adat itu ada. Dan sambungannya, dan juga dengan tiada memberi bekas. Nah ini penting banget nih, salah suatu itu pada yang lainnya. Itu tuh penting tuh, tidak muathir. Inilah keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Nah didekat. Jadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, sekalipun banyu itu murwin, al-ma'u murwin, arwa yurwi irwa'an bahwa murwin, ya kan, kaunul murwiyan, keadaan banyu itu menghilangkan haus, sedangkan makan itu musbihan, menganyangkan. Tetap kita berkeyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam hati kita, akidah kita adalah yang menganyangkan adalah Allah, yang menghilangkan haus adalah Allah, yang membakar adalah Allah, yang memotong adalah Allah. Cuma makan itu sabab, minum itu sabab, api itu sabab, lading itu sebab. Wajib kita berkeyakinan hukum adat itu, hukum sabab itu, hukum aksi itu tiada memberi bekas. Kita belajar ilmu tauhid akidah. Ada 3 perkara, 3 hukum yang menjadikan 3 perkara ini menjadikan akidah orang itu berbeda. Yang pertama, menjadikan alam ini, hukum sabab ini muathir, memberi bekas. Ya kan, memberi bekas dengan tabiatnya, dengan adatnya. Siapa ini? Orang kafir yang kada percaya dengan Allah, atau orang memang kada bisi Tuhan. Nah jadi satu, yang pertama ini beranggapan Tuhan itu tak ada. Karena ujar ini, napa yang marah pada Tuhan tuh napa adanya? Ateis, komunis, PKI, nang napa kan ngaruhnya tak?
Kalau di kitab tuh namanya dahriyah artinya. Dahriyah ini orang ingkarus sani, mengingkari pencipta. Tak ada alam ini dengan sendirinya. Jadi ini yang beranggapan Tuhan itu ada. Jadi alam ini muathir dengan tabiatnya. Ini kafir. Ini kafir. Satu. Yang kedua. Ada orang yang beranggapan sabab itu muathir. Nah inilah cikal bakal orang yang kada percaya di karamat. Enggak, asabab ini muathir, memberi bekas. Cuma memberi bekasnya bil kuwah, dengan kekuatan banyu, dengan kekuatan lading, dengan kekuatan api, bukan dengan tabiat. Tabiat itu orang kafir. Nah Allah menjadikan kuat itu di dalam nasi, lading, api, masing-masing punya ada diisi kekuatan. Allah menjadikan kuat aja. Ini siapa ini? Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kada kafir, cuma inya hukum fasik, bid'ah, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah karena mereka beranggapan muathir. Nah jadi orang yang beranggapan sabab itu muasir, banyu muasir, lading muasir, api memberi bekas, ada muasir dengan tabiat, ada muasir dengan kuat, dengan tabiat orang itu kafir, dengan kuat orang itu fasik. Masih beriman cuma fasik. Namanya Mu'tazilah. Yang terakhir, yang ketiga, kita ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya segala asbab itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas innamal mu'athiru wa huwa Allah, yaitu Allah Ta'ala. Silahkan kita menyambatkannya, alhamdulillah parut kenyang, sudah makan, alhamdulillah hilang sakit kepala, hilang sakit gigi karena minum obat. Silahkan kita nisbahkan ke obat, ke makanan, ke minuman, cuma dimuntung boleh aja hukum adi, cuma jangan sampai ke dalam hati, karena hati ini akidah yang menghilangkan penyakit Allah cuma liwat obat. Bisalah orang minum obat kada hilang penyakit. Nah itulah hukum adat, bisa bersalahan dan inya kada memberi bekas. Apa doa kita tuntung makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Belum pernah lagi alhamdulillahsi, alhamdulillah banyu. Segala puji untuk nasi, segala puji untuk banyu, karena banyu lah yang menghilangkan haus, nasi lah yang menimbulkan kenyang. Tidak pernah nang ada itu alhamdulillah. Kadada juga alhamdulillah wa nasi, itu syirik. Atau alhamdulillah banyu, alhamdulillah nasi, itu kafir. Kafir kada bagus, syirik kada bagus. Alhamdulillah Bang, karena kita ahli sunnah wal jamaah, yang menganyangakan itu Allah, yang menghilangkan haus itu Allah, cuma sababnya makan lawan minum. Khudil asbab, ambillah oleh engkau akan asbab, wa'tamid ala musabbibil asbab wa huwallahu ta'ala. Hendaklah engkau berpegang, iktimat, tawakal hati ala musabbibil asbab, kepada orang yang menciptakan si nasi, menciptakan lading, menciptakan banyu. Siapa musabbibul asbab? Allah. Bagusnya ahli sunnah wal jamaah itu bagus benar. Ulun ada mendengar ceramah Gus Baha. Sidin itu sayangnya bahasa sidin bahasa Jawa sama ulun lain juga. Bahasa daerah. Ulun ceramah di mana ceramah kita banjir juga. Allah Ta'ala beraukan 1000 tahun api neraka.
tuntung ceramah orang guru barau itu apa? Astagfirullahaladzim, bahasa Arab yuk. Atunya menyalahkan lah nih barau. Ulun guruwe umur 60 hanya mendengar barau. Nah jadi di sini ya pernah mengaji ulun ada nang bahasa ulun aneh-aneh lah. Gawil kawan dihiga kan? Apa itu tak? Ujar dihiga aku udah tahu juga. Punya orang tertawa, umpat tertawa. Minta, itu telah kita. Nah jadi sama itu tah apa aja Gus bahaya ujar Sidin mengapa kita makan berbismillah, mengapa kita minum berbismillah? Hibdul akidah, menjaga akidah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, karena yang mendatangkan makanan Allah, yang menciptakan makanan Allah, yang menjadikan kenyang Allah. Bujur juga. Jadi bismillah itu menjaga akidah. Kita jangan jadi Mu'tazilah, kena pasek, kena bid'ah. Kita jangan jadi orang kafir. Kada percaya dengan Tuhan. Kita percaya dengan Allah dan kita percaya dengan perbuatan Allah, itu mu'athir. Jadi sekali lagi hudil asbaba wa'tamid ala musabbibil asbab. Ambil oleh engkau, jangan kada berubat, maunya garing berubat. Cuma ingatkan yang menyembuhkan. Nah, bujur kada boleh dokter disumpahi. Boleh aku jadi dokter litabibi mu'allaja walillahi syifa. Syifa itu Allah. Dokter itu mu'alajah. Mu'alajah itu ilat. Ilat itu mencampur, meracik. Meracik itu meracik kayak itu obat ini, daun itu, akar ini itu. Ya, minum, makan. Nah itu ternyata kada sembuh. Memang yang menyembuhkan tuh Allah. Dokter itu mengoperasi, dokter itu menyuntik, dokter itu memberi resep, dokter itu memberi obat yang menyembuhkan. Mun kada sembuh jangan ditampilin dokter. Karena menyembuhkan itu bukan tugas dokter, yang menyembuhkan tuh Allah. Ulun ditahan orang bulik ceramah Guru Anwar, jangan bulik dulu. Kenapa? Ke rumah ulun. Kada di sini kan? Supan orang banyak. Kan? Singgah. Imbah singgah Guru Anwar bulikah bepandir 4 mata. Ujur 3 gen ulun lawan. Asal pian bekijim sebenarnya. Apalagi 4. Asal jangan 5 aja. Nah jadi kita ke kamar guru ulun sumpan lawan murid pian ini sumpan. Oh iya kan ke kamar ulun asa bahayaan hati ini. Itu apa ke kamar nih sekalinya pian sidin nanti anu guru ulun bisi anak-anak ka anaknya bebinian kamu main anaknya bebinian. Nah itu anu guru Anur nih ada nang tagenal nang tatuhan nah umurnya 60 sudah salah umurnya 20-an sudah 60 nini katanya. Anu ada semalam orang handak badetang cuma inya pada ngapun. Ada juga inya tuh handak lawan orang kada hendak. Kada ilmu selisih. Ayo pang minta amalan pang supaya cepat kawin. Mendengar kawinnya adakah amalannya? Ulun nih kayak dokter juga memberi resep kabul kada kabul urusan. Yang penting ulun unjuki amalan. Ujar ulun suruh anak pian 40 hari melampahkan surah An-Nur. Surah lain An-Nurnya lain surahnya. Baca surah An-Nur imbah sembahyang subuh kaina tiup ka banyu
banyu itu bagi 3. 1 ditamu masakan, 2 diminum, 3 dimandiakan. Mau apa lagi tuh? Cantik luar dalam, inner beauty namanya. Apa artinya tuh? Jadi pokoknya ditamu masakan, diminum, dimandi. 40 hari lampahnya, maunya datang bulan, stop dulu, selesai. Ngarang jadi guru sama jadi dokter, memberi apa? Berjalan mas ulun kada peduli, artinya kabul kah, kada kabul kah, itu kan urusan Allah. Urusan Allah sama dokter juga, sembuh itu urusan Allah. Yang penting dokter ada usaha memberi resep obat. Nah dinta alhamdulillah berjalan masa, ceramah pulang di kampung situ, tuntung ceramah di paraki guru anor pian-pian dulu lawan ulan. Siapa yuk dulu kebanyakan orang dihadapi, ingat aja lah yang semalam yang berpanjang 4 mata. Oh, terima kasih guru Anur, terima kasih anak ulun kawinan. Nah itu amalannya kaum mai. Wah, ini mencatat kaum hari ini pada betah. Sudah dicatat surah An-Nur 40 hari. Gitu. Nah mudah paham salah. Nah kemudian maka terbagi hukum adi atas 4 perkara tersebut di bawah ini. Ingin situ mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu saleh salihah, mudahan segala hajat dikabulkan Allah, mudahan kita mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hamba-Nya Allah. Mudahan disugihakan berataan. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana mamadha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana mamadha. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana mamadha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.